Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma ma ba'du. Alhamdulillah, asatidzah semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai kembali pembahasan kita tentang suara-suaranya asatidzah. Kita akan kembali afwan Ustaz, suara Anda terdengar Ustaz? Ya, alhamdulillah terdengar cukup jelas. Kita akan mulai kembali dari beberapa waktu lalu yang sempat terputus. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masalah sifatul huruf. Sebelumnya Ana ingatkan kembali kepada para asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan suaranya untuk seluruh peserta, sedangkan untuk peserta ikhwan harap dinyalakan kameranya. Dan yang kedua, sebagai informasi tambahan, untuk ini kita materi hanya dibahas sekitar kurang lebih 1 jam. Dan setelahnya sesi tanya jawab akan secara terpisah dan nanti akan dibuatkan video YouTube sehingga ada part 1, part 2 yang nanti bisa tetap asatidzah tonton melalui link YouTube nantinya. Seperti itu. Jadi kita lebih ringkas, pertemuan kita hanya 1 jam, sedangkan pertanyaannya tetap akan dibuatkan video rekaman. Dan pertanyaannya baik lagi, semua pertanyaan akan dikirim melalui grup WhatsApp. Baik asatidzah yang akhwat maupun yang ikhwan, silakan nanti bertanya di grup WhatsApp sehingga nanti Ana dengan Ustadz Afid akan melakukan tanya jawab dan akan dikirim videonya kepada asatidzah semua. Baik. Insyaallah untuk mempersingkat waktu kita bisa segera mulai. Kami persilakan kepada Ustadz Afid. Barakallahu fikum. Ustadz Afid, tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahih khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala aidan ta'ahadu hadzal Qur'an. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah dan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, sebelumnya sore kemudian kita gunakan waktu pagi, barangkali bisa lebih jelas kamera atau materinya dan sebagainya dalam rangka nanti mempelajari Al-Quran, melanjutkan pembahasan seputar ilmu tajwid. Di mana sebelumnya kita sudah membahas pembahasan seputar sifatul huruf, sebelumnya lagi makharijul huruf ya. Dan memang ya, kalau kita perhatikan pembahasan makharijul huruf
dan sifatul huruf ya. Dua pembahasan ini bisa kita bilang ya sulbul maudhu'nya itu di sini. Memang pondasi utamanya ya kita mempelajari makharijul huruf. Oleh sebab itu dua pembahasan ini, makharijul huruf dan sifat huruf, merupakan pembahasan yang asasi. Bagaimana kita mengucapkan tiap hurufnya terlebih dahulu, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, apakah tafkhim, tarqiq, rokhawah, hamas, dan sebagainya. Oleh sebab itu kemarin kita sudah entah 7 atau 8 pertemuan ya. Kita ya hanya membahas seputar masih makharijul huruf dan sifatul huruf. Bahkan pertemuan kali ini pun nanti mungkin kita masih menyelesaikan lagi pembahasan sifatul huruf. Karena memang sebagaimana pernah kita singgung juga ya, sebagian ulama menjelaskan maratib ta'allumi ilmi tajwid ada 4 ya. Pertama adalah membahas makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian nanti baru tarkibul huruf ya. Jadi pertama dulu sifatul huruf dulu, lalu kemudian makharijul huruf, setelah itu baru masuk pembahasan yang lain ya, dengan nun sukun lah, tanwin, kemudian mim sukun dan sebagainya. Nah, kemudian ya kita mulai masuk ke materi seputar makharijul huruf, seputar huruf sifat al-inhiraf ya. Dan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan ini. Bentar, saya tampilkan terlebih dahulu. Ya. Ya, sifat selanjutnya adalah sifat al-inhiraf. Ya, al-inhiraf sendiri, sebagaimana kita ketahui, artinya adalah menyimpang. Ya. Menyimpang, maksudnya bagaimana? Al-inhiraf adalah keadaan. Ya. Bisa kita lihat perkataan Makki bin Abi Thalib, rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab tajwid yang masyhur sekali, yang juga cukup masyhur, Makki bin Abi Thalib. Ada yang ingat? Kayaknya pernah saya singgung di sini. Biar ada tanya jawab ini biar kelihatan hidup dan enak gitu. Saya ingat Makki bin Abi Thalib ini punya kitab tajwid. Dalam kitab tajwid beliau nyebutnya, kalau kita tahu sekarang kan makharijul huruf ya 17 ya, sifat huruf ya segitu. Makki bin Abi Thalib ini membuat bahkan jumlah huruf hijaiyah yang kita tahu ada sekarang entah 29 atau 28 ya. Di dalam kitab hampir saya sebutkan nama kitab. Di dalam kitabnya Makki bin Abi Thalib ini beliau menyebutkan huruf itu bukan cuma 29 28. Ada tambahan lagi sampai 30 lebih. Makanya Makki bin Abi Thalib ini kitabnya unik dan bagus untuk dipelajari juga. Yang ingin memperdalam ilmu tajwid. Baca dan tipis kitab. Ada yang ingat tak kitabnya Makki bin Abi Thalib? Makki bin Abi Thalib punya kitab namanya Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah dalam masalah ilmu tajwid ini, Ar-Ri'ayah. Beliau juga seorang ulama besar ya, dalam ilmu tajwid maupun ilmu qiraat. Sehingga beliau punya kitab-kitab juga tentang masalah qiraat. Ya. Wa innama summiya bidzalika li'annahuma inharafa an makhrajihima hatta ittasala bi makhraji ghairihima wa an sifatihima ila sifati ghairihima. Disebutkan atau dinamakan dengan inhiraf ya. Dinamakan dengan inhiraf atau menyimpang karena memang huruf lam, baik lam maupun ro, tatkala kita mengucapkan ro dan lam, keluarnya itu menyimpang. Jadi nanti akan kita perlihatkan gambarnya. Jadi seharusnya makhrajnya di taraful lisan ya, nanti untuk ro, kemudian untuk lam juga berdekatan juga, akan tetapi secara prakteknya nanti ketika kita mempraktekkan pengucapannya dia akan menyimpang. Itu juga akan lebih jelas dengan gambarnya. Kemudian di sini ada waqala Ibnun Nazim rahimahullah. Ya, kalau seandainya di kitab-kitab tajwid ya ataupun di syarah-syarah Jazariyah kita mendapatkan kalimat waqala Ibnun Nazim. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud anaknya Ibnul Jazari, jelas ya, anaknya Ibnul Jazari. Tapi Ibnul Jazari ini punya banyak anak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau putra dan putri. Ada putra beliau yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad, dan putri beliau ada yang namanya Salma, Fatimah, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kalau disebutkan waqala Ibnun Nazim,
siapa maksudnya? Ada yang tahu atau tambah satu? Kayaknya pernah saya singgung juga kayaknya. Atau mungkin disinggung di tempat lain ya. Ibnu Nazim, ya. Ketika disebutkan Ibnu Nazim dalam syarah-syarah Jazariyah, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ibnu Nazim Ahmad ya Ibnu Jazari, Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn Jazari. Jadi nama beliau adalah Ahmad. Karena memang Ahmad ini, Al-Imam Ahmad ini, anaknya Ibnu Jazari, putra beliau, merupakan salah seorang ulama juga yang besar. Kan beliau dalam kitab beliau Ghayatun Nihaya, Ibnu Jazari memuji putra beliau ini. Karena beliau membaca kepada Ibnu Jazari, kemudian juga membuat syarah. Ya. Syarah bisa dibilang syarah pertama ya, atau syarah yang paling pertama untuk Ibnu Jazari, untuk Jazariyah. Itu adalah syarahnya Ahmad Ibnu Jazari yang bernama Al-Hawashi Al-Mufhim. Beliau katakan rahimahullah, wa innama wusifa bidzalika li'anna lama fin hirafin ila tarafil lisan. Jadi huruf lam nantinya yang seharusnya makhrajnya dari ujung lidah yang menyimpang ke bagian pinggir-pinggir. Nanti akan kita lihat gambarnya juga. Warra fihi inhirafun ila dhahril lisan. Sedangkan huruf ra nanti menyimpangnya dari makhrajnya adalah ke punggung lisan. Wa mailu qalilin ila jihatil lam. Jadi huruf ra nanti ada sedikit menuju makhraj dari huruf lam. Menuju ke makhraj huruf lam. Nah, sebab itu sebagian para ulama juga menjelaskan inilah alasan kenapa ya, orang-orang yang mungkin anak kecil ya, yang masih cedal ya, yang belum bisa mengucapkan huruf ro ya, ataupun orang-orang yang kemudian mungkin belum bisa mengucapkan huruf ro al-alfar ya, mereka biasanya ketika disuruh mengucapkan ro jadinya lo ya, jadinya lo ya. Karena seharusnya mail qalil ya, di sini kan mailun qalil ila jihatil lam, malah justru ketika mereka mengucapkan ro ya, mailnya semuanya gitu, bukan hanya qalil ya. Jadi semua makhrajnya di mail ke huruf lam sehingga ucapannya lo ya, bukan ro. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Bisa diperhatikan. Yang pertama di sini adalah ya makhraj untuk huruf lam. Perhatikan, kemudian ada sifat inhirafnya di sini. Perhatikan makhraj huruf lam ya seharusnya itu di sini nih huruf lam. Akan tetapi ya, harusnya di ujungnya ini kan huruf lam, la, kita ucapkan la. Tapi suara karena makhrajnya kita tutup ya. Tutup ya. Perhatikan gambar saya masih kelihatan kan ya? Masih. Ya, jadi lam kan ini ujung lidah ya. Ujung lidah. Jadi kita mengucapkan al kayak gini kan, nah, nutup. Sehingga mau tidak mau ya, huruf ataupun suara yang keluar dari pita suara ya, ketika ini masuk ke sini sejalan ini nutup, otomatis dia harus ke kanan ke kiri. Mencari jalan tengah untuk mencari jalan supaya suara bisa keluar. Nah, ini maksud dari inhiraf. Maksud dari inhiraf ada huruf lam yang berbeda ataupun kebalikannya. Kan? Makhraj lam kan di sini tadi ini. Oh, seharusnya makhrajnya ya ini bagian ini nih, yang dari pinggir-pinggir ini. Seharusnya. Nah, akan tetapi ya dia mengerucut ke sini ya. Karena memang ketika kita mengucapkan ro ya, ini perhatikan di bagian sini itu lidah kita seakan-akan di bagian ujungnya tuh kayak ngasih lubang kecil sekali kita yang mengucapkan huruf ro. Sehingga ro ya, suara yang keluar dari sini ya, keluarnya malah dari lubang kecil yang ada di antara ujung lidah ini. Ujung lidah dengan gigi seri bagian atas. Dengan gigi bagian atas ini. Sehingga keluar dari sini. Ini maksudnya adalah sifat inhiraf. Nah, sebagian ulama ya, ketika membahas sifat inhiraf ini, antaranya ada Syekh Musaid At-Tayyar, hafizahullah taala, beliau ulama ulumul Quran sebenarnya. Tapi ulumul Quran secara umum ya, masuk ke dalamnya juga tajwid. Jadi ada ulama ulumul Quran, ada ulama qiraat. Qiraat biasanya bahasa lebih ke qiraat, tajwid dan sebagainya. Kalau ulumul Quran biasanya ke tafsir dan sebagainya, tapi juga masuk dalamnya juga biasanya menguasai ilmu tajwid. Ya, Dr. Musaid Tayyar rahimahullah menjelaskan, hafizahullah menjelaskan
Bahwasanya kalau kita perhatikan secara mendetail ya, inhiraf ini seharusnya bukan pembahasannya dalam bab sifat, akan tetapi pembahasannya lebih tepat pada bab makhraj, menurut beliau. Karena memang pembagian taksim ini ada makhrajul huruf ini itu dan sebagainya kan sifatnya ijtihad. Tentang ilmu tajwid, kemudian ilmu nahwu dan sebagainya, ada namanya isim, huruf dan sebagainya, kan semuanya ijtihad. Menurut beliau lebih tepat ini pembahasannya masuk ke makhraj. Kenapa? Karena yang kita lihat dari sini kan membahasnya kan makhrajnya. Yang dibahas ini makhrajnya. Makhraj lam itu yang seharusnya keluar dari sini pindah ke sini, sehingga lam yang makhrajnya dari bagian sini. Kemudian ro yang harusnya bukan dari bagian ujung saja dari sini, tapi kemudian keluarnya dari sini. Nah, ini kan urusannya sama makhraj. Ya, beliau katakan bahkan sifat inhiraf ini kalau kita letakkan di sifatnya, sejatinya ini hubungannya sama makhraj, sehingga tidak terlalu ada pengaruhnya seharusnya dengan suara. Karena memang selama makhrajnya sudah benar ya sudah, pengucapannya akan seperti itu. Sedangkan kalau kita mengucapkan ro ataupun lam tanpa inhiraf, nanti itu makhrajnya sudah hilang secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ini menurut beliau, memang ya namanya pembagian taksim dan sebagainya hanya masalah ijtihad. Ya. Mau diletakkan di inhiraf di sini atau inhiraf di sana, tidak masalah. Ya, hanya tujuan para ulama membuat berbagai taksim dan pembagian untuk mempermudah. Sama seperti sifat ghunnah. Kalau kita perhatikan sifat ghunnah ini, Ibnul Jazari rahimahullah malah meletakkannya di bab makhraj. Ghunnatun makhraju al-khayshum. Tidak diletakkan di bab sifat. Tidak masalah. Memang di sana menyebutkan huruf nun dan mim yang ada makhraj khayshumnya, dan sifat ghunnahnya tidak perlu beliau ulang lagi di bab sifat. Ya, ini hanya sekedar permasalahan pembagian. Oleh sebab itu, terkadang kalau seandainya kita lihat beberapa kitab tajwid, akan kita dapati mereka membahas ghunnah dimasukkan pada pembahasan sifatul huruf, bukan pada bab makharijul huruf seperti Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Nah, jadi ini huruf lam dan ro yang memiliki sifat inhiraf. Intinya ya memang ini berhubungannya langsung memang sebenarnya dengan makhraj. Sehingga selama kita mengucapkannya sudah benar, la, ro, ya, otomatis memang ketika kita mengucapkan la seperti ini, la, otomatis suara ya akan seperti ini, akan melenceng ke sini keluarnya. Kemudian ketika kita mengucapkan ro, ya, otomatis memang suara akan seperti ini, keluar dari sini. Ro, ya, akan mengerucut ke bagian sini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan juga ya. Nanti kalau seandainya kita membaca huruf-huruf hukum-hukum buku-buku tajwid ya, terkadang akan kita dapati sebagian ulama sebagian ulama beranggapan bahwasanya huruf ro tidak punya sifat inhiraf. Huruf ro sudah punya sifat takrir saja. Yang menyebabkan dia seperti itu hanya sifat takrirnya saja, bukan masalah inhiraf. Ini juga tadi sama, ini masalah ijtihad. Mau sifat ro kita sifati dengan inhiraf ataukah tidak, ya nanti akhirnya sama, kita mengucapkan ro ya ro seperti ini. Hanya masalah teori apakah ini ro kita kasih inhiraf ataukah hanya huruf lam saja yang memiliki inhiraf. Hanya permasalahan teori saja. Di antaranya yang menyebutkan hal ini adalah ini sifat tikrornya. Sebentar, inhiraf ya. Sifat inhiraf ya khilaf ya bainal ulama tentang masalah ra, apakah punya inhiraf atau tidak ya. Tadi seperti saya sebutkan tadi, inhiraf. Memang pembahasan inhiraf ini pas dulu saya juga enggak paham. Ini inhiraf beda dengan sifat-sifat yang lain. Kalau sifat-sifat lain misalkan tafkhim ya, kita tahu cara mengucapkannya tafkhim kha. Kalau kita hilangkan tafkhim jadi kha. Sod juga sama. Kalau kita mengucapkan
so. Kalau kita hilangkan tafkhimnya so. Kita jadikan tarqiq. Itu juga misalkan sifat tafasyi pada huruf shin, sha. Kalau kita nggak berikan tafasyi, sha. Mulai gini, sha. Jadi berkurang menyebarnya mulut. Tapi kalau inhiraf, kita ditanya inhiraf, coba hilangkan inhiraf. Tidak bisa, karena mengucapkan lam ini hubungannya sama makhraj. Kalau kita mengucapkan lam ya la seperti ini. Oleh sebab itu Dr. Musayyib tadi mengucapkan ya, dan beberapa masyayikh mengatakan ya inhiraf sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sifat, ataupun maksudnya tidak ada terlalu banyak pengaruhnya, karena selama kita mengucapkan makhrajnya tepat ya sudah, inhiraf memang akan ikut kayak gitu. Tidak bisa kalau seandainya coba hilangkan inhiraf pada lam, kita akan mengucapnya tidak bisa. Nah, kita usahakan supaya keluar dari ujungnya. Nggak bisa. Pun roh juga yang kita ucapkan dari semua dari sini. Nggak bisa. Nggak bisa kita ucapkan. Sehingga itu tadi berkenaan dengan inhiraf. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, lafaz ini ya, di merah-merah ini, suhhiha. Wal inhirafu suhhiha. Apa maksudnya ini? Yang menebak atau yang pernah tahu, di sini beliau katakan wal inhirafu suhhiha. Apa tidak menggunakan misalkan seperti wa bi takririn ju'il dengan wal inhirafu ju'ila atau wal inhirafu wujida. Apa di sini beliau menggunakan wal inhirafu suhhiha. Yang mengira-ngira apa kira-kira? Sahih ya, beliau katakan sahih wal inhirafu suhhiha ya. Maksudnya adalah ketika beliau katakan wal inhirafu suhhiha ya, beliau katakan di sini inhiraf itu memang betul sahih ada pada huruf lam dan ra, untuk menunjukkan kalau sifat inhiraf ini ada khilaf di antara para ulama yang tadi kita sebutkan. Sebab itu beliau menggunakan lafaz suhhiha. Kalau seandainya beliau hanya menyebutkan wal inhirafu wujida ya, nanti ya sudah gitu, beliau nggak mengisyaratkan ada khilaf di sini. Ya, beliau di sini menggunakan lafaz suhhiha untuk menunjukkan kalau dalam pembahasan inhiraf ya, ada khilaf, apakah lam saja ataukah lam dan ra. Akan tetapi dengan beliau mengucapkan suhhiha fil lam war ra ya, berarti di sini juga sekaligus menunjukkan pendapat beliau merujukkan pendapat bahwasanya inhiraf adalah sifat untuk huruf lam dan ra dua-duanya. Namun kalau seandainya nanti kita membaca kitab-kitab tajwid ada yang menyebutkan sifat inhiraf pada lam saja, ya kita tidak heran. Kita sudah tahu Ibnul Jazari sendiri sudah menyebutkan atau mengisyaratkan dengan kalimat suhhiha, mengisyaratkan adanya khilaf dalam pembahasan ini, pembahasan sifat inhiraf. Ya. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan sifat takrir. Sifat takrir, ataupun berulang. Takrir atau terkadang disebutkan dengan sifat tikrar. Ya. Dimana huruf ra ya, selain punya sifat inhiraf tadi, ya, lam sama ra punya sifat inhiraf, kemudian huruf ra punya satu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf ra, yaitu sifat berulang. Nah, perhatikan di sini. Sebagian ulama ya, menyebutkan bahwasanya nasihatu qawli ba'dihim takrirur ra'i lahan yajibu tajannubu. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya seperti misalkan Imam Ali Al-Qari dalam syarah beliau Al-Minah Al-Fikriyah, syarah untuk Jazariyah, kemudian ada Imam Al-Ja'bari, dan juga ada Makki bin Abi Thalib tadi dalam kitab beliau Ar-Ri'ayah, kemudian dalam kitab-kitab yang lain menyebutkan bahwasanya huruf ra bi takririn ju'il ra itu punya sifat takrir. Mereka katakan ya, penyebutan para ulama ya, untuk sifat takrir di sini maksudnya adalah ar-ra qabulun litakrir. Sebab
Sebagian ulama menyebutkan dalam kitab mereka, mereka akan seperti Ali Al-Qari. Nanti kalau antum baca syarahnya, beliau katakan disebutkan oleh Ibnul Jazari wa bi takririn Ju'ail, beliau sebutkan ar-ra qabulun litakrir. Maksudnya apa? Maksudnya ra ini ya, bisa ditakrirkan. Tapi penyebutan ro bisa ditaklirkan ini maksudnya ya bukan kemudian ro harus selalu takrir. Ini pendapat sebagian ulama ya. Perhatikan dulu kan. Dengan pendapat Ibnu Jazari jelas ro adalah sifat takrir adalah sifat ro ya, dan pendapat yang lebih rajih ya, insyaallah ya. Ada sifat takrir adalah sifat yang lazimah untuk huruf ro. Tapi sebagian ulama, kalau kita belajar di buku-buku tajwid, mereka katakan ro itu takrir dari huruf ro itu hanya qabulun litakrir. Maksudnya adalah ro memang bisa ditakrirkan, tapi bukan berarti harus kita baca dengan takrir. Malah mereka mengatakan harus kita jauhi takrir pada huruf ro. Bahkan sebagian kemudian mencontohkan, menyebutkan sifat ro ada takrir, seperti mereka, seperti kalau seandainya kita menyebutkan insanun dhahik, manusia bisa tertawa gitu. Dengan menyebutkan manusia dan dhahik tertawa, bukan berarti manusia itu selalu tertawa, beringas-beringis terus, guyu-guyu terus, enggak, maksudnya enggak gitu. Menurut mereka nih, dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang sebagian ulama. Begitu juga dengan takrir pada huruf ro. Mereka qabulun litakrir. Ro ini bisa ditakrirkan, tapi justru karena dia bisa ditakrirkan, kita harus menjauhinya. Bahkan yang lebih unik lagi ya, Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala mencontohkan ya, kita memahami huruf ro ini bisa ditakrir, tujuannya adalah untuk litajannubihi, untuk kita menjauhi atau berhati-hati dari sifat takrir ini. Ya, kita mengucapkannya jangan dengan takrir. Bahkan beliau mencontohkan ya, uniknya lagi beliau mencontohkan dengan ilmu sihir kata, ataupun dengan sihir. Sihir, kita tahu sihir itu ada gitu. Tidak perlu kita pelajari, tidak perlu ini, dan tidak perlu dipraktekkan. Tapi maksudnya kita tahu kalau sihir itu ada, ya untuk kita supaya menjauhi hal-hal yang salah, kita ketahui untuk supaya kita jauhi. Sama dengan takrir ini, kata beliau. Takrir ini kita tahu ro ini bisa ditakrir, tapi tujuannya dijelaskan oleh Ibnu Jazari, kemudian disebutkan oleh para ulama lugha, tujuannya agar kita menjauhi takrir ini. Baik kita mengucapkan ro jangan dengan takrir. Ini pendapat sebagian ulama. Oleh sebab itu as-sahih ya Allah alam, perhatikan di sini yang lebih tepat bahwasanya sifat takrir pada huruf ro itu bukanlah lahan karena kesalahan. Wa annahu ya takrir sifatun lazimah lirra. Huruf ra ini selalu ada sifat takrirnya. Walakin yajibut tahaffuz minal mubalaghah fihi. Tetapi kita harus berhati-hati jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Sebab itu terutama ya pada huruf yang bertasydid, jangan sampai kita berlebihan mengucapkan takrir ini. Karena takrir ini sifat lazimah, akan tetapi cukup simpel saja. Misalkan kiro r-nya ini cuma sedikit tipis ya. Kiro ya. Jangan terlalu berlebihan. Kiraman. Nah, ini berlebih-lebihannya ini yang salah. Tapi takrirnya tetap ada. R-nya tetap ada. Tapi berlebih-lebihannya yang salah. Terlalu kita hilangkan takrirnya sampai hilang sama sekali juga salah. Ya nanti kita akan mengucapkan idzaman tanpa takrir akan seperti ini terdengarnya. Idzaman katibin. Tapi takrir tetap ada, hanya saja tipis. Bentar. Qala Syuraih, ya Syuraih seorang ulama juga, ulama dalam masalah ilmu qiraat dan tajwid ya. Jadi kalau ada Syuraih kalau dalam ilmu fiqih atau ilmu yang lain ada Syuraih Al-Qadhi, ini ada Syuraih yang lain. Syuraih bin Muhammad Ar-Ru'aini. Rahimahullah. Wa qad dhahaba qaumun min ahli al-ada ila annahu la takrira fiha ma'a tasydid. Nah, sebagian juga ada yang mengatakan ya, ada yang mengkhususkan. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan takrir ini lahan secara keseluruhan, tapi itu juga ada yang berpendapat ro ini tidak ada takrirnya ketika bertasydid. Jadi
Jadi ada pendapat yang ini, ada pendapat yang ini ya. Wa dzalika lam yu'khadh 'alaina bihi. Ini pendapat yang tidak kita ambil. Wala na'lamu wajhahu. Tidak kita dapat ya alasannya apa? Kenapa ketika ra-nya enggak bertasydid kita takrirkan, kemudian ketika bertasydid takrirnya kita hilangkan. Alasannya apa? Allah alam kata. Wala na'lam. Ghaira anna la naqul bil israfi fi dzalika. Tetapi kalau ketika bertasydid bukan berarti, karena sebagian ya memang sering terjadi ya. Huruf ra ketika bertasydid banyak yang terlalu israf, yang terlalu berlebihan tatkala mengucapkan takrir pada huruf ra yang bertasydid. Sebab itu nanti kita pelajari wa akhfi takriran idza tushaddad. Seperti misalkan mengucapkan Bismillahirrahman, sebagian terlalu berlebihan. Ingin karena tahu nih sifat ra adalah sifat takrir adalah lazimah, ya saya harus menunjukkan sifat takrirnya. Sehingga dia Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagian, kadang kalau antum ngajar tuh orang-orang awam mungkin antum akan dengarkan yang seperti ini. Nah, ini kesalahan yang terjadi, terlalu israf, terlalu berlebihan dalam mengucapkan sifat takrir. Kemudian ala tusrafu fi, jangan berlebihan ya. Wa amma idhabut takrir jumlatan falam na'lam ahadan minal muhaqqiqin bil arabiyyah anna takriraha yasqutu anha jumlatan fi hal ta'lam dzalik. Dan beliau katakan, adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya takrir itu dihilangkan secara keseluruhan, ya, ada takrir baik ketika tasydid ataupun ketika tidak bertasydid. Nah, ketika tasydid kita hilangkan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini jadinya. Huruf ra-nya tanpa takrir. Beliau katakan falam na'lam ahadan, kita tidak tahu ada para muhaqqiqin dalam bahasa Arab yang menyebutkan hal ini, bahwasanya sifat takrir pada huruf ra ini hilang secara keseluruhan. Ma'lam dzalik, maka ketahuilah hal tersebut. Jadi pendapat yang tepat, sifat takrir ada, akan tapi tipis saja, tidak terlalu berlebihan. Dan mungkin saja ya kalau kita ingin memberikan uzur kepada misal Makki bin Abi Thalib, kemudian Imam Al-Ja'bari, kemudian Imam Ali Al-Qari ya. Jika mereka mengatakan bahwasanya takrir itu tidak ada ataupun hilang pada huruf ra-nya adalah suatu hal yang hilang, bisa jadi yang mereka maksud yang takrir berlebihan, takrir yang berlebihan. Bisa jadi mereka beranggapan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ataupun kiraman, mereka beranggapan ini nggak ada sifat takrirnya. Ya ini hanya sekedar kita mengucapkan ra secara apa adanya. Nah kan kalau seandainya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nah ini itu kamu mengucapkan takrir, jadi takrir harus dihilangkan. Mungkin maksud mereka para ulama tersebut seperti itu. Karena yang mau dimanapun juga ya ra kita mengucapkannya yang sudah secara talaqi dan musyafa'ah, secara turun-temurun ya. Oh ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Entah ketika kita mengucapkan seperti ini ada yang beranggapan itu nggak ada sifat takrirnya. Meskipun ya atau ada yang beranggapan itu ada sifat takrirnya. Ya, mungkin hanya dari sudut pandang yang berbeda. Ya, ini hanya sekedar kalau seandainya kita ingin memberikan uzur pada para ulama yang memiliki pendapat yang mungkin arjuh, pendapat yang tidak rajih dalam masalah ini. Jadi itu berkenaan dengan sifat takrir pada huruf ra ya, ada huruf ra yang memiliki sifat takrir. Oleh sebab itu kita perhatikan huruf ra adalah huruf yang memiliki sifat paling banyak. Sifat yang paling banyak. Ya, berapa sifat dari huruf ra ini? Dari yang sudah kita pelajari. Coba dihitung. Mungkin ada yang menyebutkan berapa kira-kira? 7 Ustaz. 7. Ya, 7. Nah, dengan catatan kalau kita anggap sifat idlaq dan ismat termasuk dari pembahasan makharijul huruf. Nah, tapi kalau kita hilangkan ya dia punya sifat 4 sifat ataupun 4 sifat yang punya lawan ya. Yang punya lawan ya dia punya 1 jelas, kemudian ditambah sifat inhiraf dan ditambah sifat ikrar. Kecuali kalau kita masukkan idlaq dan ismat dalam hal ini maka dia punya 7 sifat. Memang huruf ra ini saja yang punya
sifat sampai 7 ini. Sifat sampai 7. Karena nanti kalau kita lihat huruf-huruf yang lain hanya punya satu sifat dari sifat-sifat yang sebagian hanya punya satu sifat dari sifat-sifat yang tidak punya lawan, seperti tafasyi, ya shin cuma tafasyi saja, dia nggak punya takrir, nggak punya istiqolah, nggak punya idgham. Nanti juga dari sifat-sifat yang perlawanan, yang tidak punya lawan, hanya punya istiqolah saja. Juga kemudian kolkola ya huruf kolkola itu doang, dia nggak punya huruf kolkola, nggak punya tafasyi, nggak punya istiqolah, nggak punya takrir, nggak punya lin dan sebagainya. Ya huruf ro ini yang punya sifat banyak. Oleh sebab itu ya, terutama dengan sifat takrirnya ini yang membuat huruf ro kemudian sifat banyak. Sebab itu ketika nanti kita mempelajari ilmu qiraat akan kita tahu huruf ro ataupun huruf ro terkadang yang hurufnya berharokat terkadang disukunkan dalam bahasa Arab. Kemudian diperhatikan di dalam sebagian qiraat seperti pada qiraatnya Abu Amr, ada misalkan pada lafaz yang surukum atau ya'murukum. Dalam qiraat Abu Amr, ro-nya di sini bisa dibaca dengan sukun ya. Pada riwayat Duri dibaca dengan sukun ataupun dibaca dengan ikhtilas. Karena apa? Kita pun bisa tahu gitu. Ketika kita sudah belajar makharijul huruf dan sifatul huruf, kenapa hanya huruf ro ya? Ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lain, sebentar, misalkan perlihatkan di sini supaya mungkin lebih jelas ya. Ya supaya kita tahu ini diantara faedahnya, faedah penting ya. Ya kita mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Nanti kita mempelajari hal-hal ini semakin jauh, kita akan tahu alasannya. Kenapa ada qiraat ini macamnya gini? Atau kenapa ada bacaan yang ini terjadi idgham, kenapa terjadi izhar, kenapa terjadi ini? Ya salah satunya ini. Kalau kita perhatikan ya, yang surukum misalkan, lafaz ini ya kelihatan kan ya? Saya nuliskan ini. Kelihatan, Ustaz. Kita perhatikan. Yang surukum. Perhatikan di sini. Tambah kemudian huruf ro yang yang di sini dibuat huruf ro-nya ya, kemudian dibuat menjadi ikhtilas. Ikhtilas itu pelitian bi ba'dil harakah ya, ataupun terkadang bisa disukunkan dalam qiraat Abu Amr. Ya, kita baca yang surkum. Karena ketika ada huruf-huruf yang berharokat ini, kan huruf-huruf yang berharokat semuanya berdekatan. Ini harokat, kemudian ada 3 huruf harokat yang berdekatan sekali. Ya. Nah, seringkali pengucapannya itu jadinya memang susah. Ya. Ada huruf-huruf yang berharokat yang berdekatan. Hingga dalam lahjah bangsa Arab sendiri biasanya ketika ada huruf-huruf yang berharokat, ya, dan terutama nih pada huruf ro yang memang huruf ro ini punya sifat paling banyak, ya, huruf ro-nya kemudian secara otomatis menjadi entah disamarkan menjadi ikhtilas yang surukum untuk supaya mudah diucapkan, atau kadang disukunkan bahkan yang surukum, atau misalkan ya murukum ya, ya murukum. Nah, kalau harus ya murukum ya murukum. Dan ini kalau kita perhatikan hanya terjadi pada huruf ro. Ya. Lam tidak demikian, meskipun lam punya sifat inhiraf, tapi lam kan tidak punya sifat takrir ya. Sifatnya lebih sedikit. Nah, sehingga ini perkataan para ulama ya. Kenapa pada lafaz yaqtulukum misalkan seperti ini, susunannya mirip-mirip kan. Ada 3 huruf yang yaqtulukum misalkan. Bagian ulama kemudian menjelaskan ya, memberikan ta'lil ya, dengan sebab makharijul huruf ya. Memberikan ta'lil dalam masalah qiraat dengan sebab makharijul huruf atau dengan berdalil pada makharijul huruf. Oleh sebab itu kenapa kalau pada yaqtulukum semuanya bacanya sama,
yaqtulkum. Tidak ada yang baca yaqtulkum, seperti tidak ada, atau disukunkan atau diikhtilaskan. Karena ya meskipun lam sama-sama punya sifat inhiraf, tapi lam tidak punya takrir. Jadi dia nggak sulit-sulit banget pengucapannya. Beda dengan ro yang memang sifatnya itu lebih banyak. Sifat-sifatnya lebih banyak. Oleh sebab itu ada huruf ro ini kadang yang surkum, kadang ya'murukum atau ya'murukum. Ini sebabnya yang terjadi pada huruf ro. Ya, kita lanjutkan selingan ya, supaya antum-antum juga nanti tertarik juga untuk belajar qiraatnya. Soalnya ilmu yang menarik sebenarnya. Jadi ini promosi ini sebenarnya. Soalnya semuanya itu ada kaitannya, Masya Allah. Ya. Selain yang mempelajari ilmu adul, ilmu qiraat, kemudian ilmu taujihul qiraat dan sebagainya, semuanya itu berkaitan. Selingan. Kita lanjutkan. Walid tafasyi shinu, kemudian huruf shin punya sifat tafasyi, maksudnya adalah menyebarnya suara ya, menyebarnya suara ataupun hawa ya, di mulut ya ketika mengucapkan ya, ketika kita mengucapkan shin memang sifat khusus pada huruf shin ya. Minasyaiton, seperti ini, bukan sekedar minasyaiton. Dan ternyata memang ketika saya ngajarin tajwid dan tahsin dan sebagainya, ternyata memang sebagian orang itu sifat tafasyinya dihilangkan. Padahal mudah sekali sebenarnya. Cuma karena mungkin mereka tidak tahu ya, yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton. Jadi kayak kurang pas sifat tafsir. Minasyaiton. Nah, di sini dikatakan ma wajhu takhsis shin bi hadhihi sifah ma intisharil hawa fi ghairiha kal fa wa tha. Apa hanya huruf shin saja yang punya sifat tafasyi. Tidak ada wali tafasyi shin wal fa wa tha. Nah, di sini dijawab anna shin yantashiru fiha al hawa akthar min ghairiha. Sebab itu wa katsiru minal qura yudhaiful hawa fiha fatakhruju dhaifah. Ini sekaligus menjadi sebuah tanbih. Ini bahkan dikatakan wa katsirun ya. Karena banyak di antara para orang yang baca Quran ya. Ini bukan maksudnya ahli qiraat. Maksudnya banyak orang yang ketika baca Quran ya, seperti saya contohkan tadi, huruf shin mengeluarkannya setengah-setengah. Minasyaiton min syarri. Oleh sebab itu, ya, dan memang huruf fa dan tha memang punya sifat hamas yang udara banyak keluar. Ya. Fa, tapi tidak sebanyak shin. Tidak bisa kita kemudian fa kita ucapkan seperti kita mengucapkan shin. Ya. Kan fa amma, salah. Cara talaknya salah. Fa amma. Kita ditanya kenapa alasannya ini salah? Karena dia tidak punya sifat tafasyi. Begitu juga dengan thabatat, salah. Thabatat. Kemudian fa dan fa ya. Itu meskipun huruf-huruf yang punya sifat hamas, punya kemudian banyak udara yang keluar, tapi tidak sebanyak huruf shin. Sehingga huruf shin lebih banyak udara yang menyebar di sekitar mulut. Nasyaiton. Ya. Kathratu intishari khurujir rih baina al-lisan wal hanak dan bisatihi fil khuruj 'inda an-nutq. Ketika menyebar sekali lah intinya di dalam mulutnya. Ya. Menyebar dan sebar keluar secara longgar, maksudnya secara sudah keluar gitu. Enak keluar. Jadi tidak tertahan. Ini untuk tafasyi dan insyaallah mudah. Ya sebagian mungkin ya untuk kalau antum punya murid-murid ya sebagian ucapan huruf shin ya. Nah, kenapa mereka mengucapkan sya, misalnya kita suruh untuk sya, mereka mengucapkannya syia ya. Mungkin karena mereka lihat ya dalam bahasa Indonesia kan shin itu s, kalau sya misalnya s y a. Tulisannya itu S, Y, A. Sehingga mereka terkadang bacanya jadi Syia. Nah, ini terkadang, tidak tahu mungkin antum dapatin, tapi saya dapatin beberapa murid atau beberapa orang yang baru belajar itu membaca kayak gitu. Nasyai atau syiar, syia, kayak ada Y. Kalau enggak, shin ya langsung sya. Maksudnya ada
di lidah bagian tengah. Ya, kemudian sifat istitalah pada huruf dot ini juga sebelumnya sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya ketika membahas makhraj dari huruf dot ya. Sudah kita bahas secara panjang lebar. Ulang lagi atau ulang secara singkat ya. Ada makhraj pada huruf dot ini. Ya, huruf dot ini memang memiliki sifat istitalah. Sifat istitalah memang hanya dimiliki oleh huruf dot saja, tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Ya, sifat istitalah bagaimana pernah kita bahas pada huruf dot ya. Memanjang ya. Sifat istitalah artinya memanjang. Tapi bukan berarti ya lidah kita terus memanjang keluar enggak ya. Enggak, karena memang huruf dot makhrajnya itu dari bagian pinggir sini ya, suaranya memanjang. Suaranya dari sini dulu baru ke ujung. Dari sini dulu baru ke ujung. Bukan langsung dari ujung. Kesalahan sebagian mengucapkan dot ini langsung dari ujung sini. Jadi kalau kita lihat ya dari makhraj huruf dot. Oh ya ini dia. Perhatikan di sini. Nah, waktu itu juga kita bahas kan. Istitalah hubungannya karena dia punya sifat rokhawah. Nah, di sini perhatikan yang huruf yang warna merah dan warna kuning. Warna merah adalah warna biru, kok merah lagi. Warna biru ya, biru dengan kuning. Warna biru ad-doghat walitika. Dia nempel tapi nempel doghat. Entah dengan sebelah kanan, maka dengan sebelah kiri atau dengan dua-duanya. Pilihan boleh. Tapi yang paling banyak dipraktekkan yang mana? Yang paling mudah. Ada yang ingat? Yang paling mudah? Kanan, kiri atau dua-duanya? Kiri, Ustaz. Ya, yang sebelah kiri. Ya. Aisar. Aisar au yumna. Aisar dan aisar. Yang sebelah kiri lebih mudah. Sebagian orang. Tapi kalau antum biasa mengucapkannya dengan yang sebelah kanan, walad, nah, ini tidak masalah. Atau dengan walad, sebelah kiri tidak masalah. Atau dua-duanya walad. Tapi juga perlu kita ingat ya, pengucapan dengan makhraj yang sebelah kanan ataupun kiri, ingat ini nempelnya dengan gigi geraham, ladrasa, dengan gigi geraham, ladrasa. Sehingga jangan sampai pipi ini kemudian mengembang banget. Ini sebagian orang yang perlu belajar biasanya kayak gitu. Supaya dot ya, katanya dari bagian pinggir, makanya walado. Nah, ini perlu dibenarkan karena nempelnya itu bukan ke pipi. Nempelnya ke gigi geraham. Jadi biasa saja. Walad. Nah, kemudian sifat istitolahnya inilah yang membuat dia, karena dia punya sifat rokhawah. Ya, rokhawah, jadi kita katakan dia berhubungan dengan suara. Suaranya memanjang. Kalau huruf shad, ya, mungkin mudah kita maksudkan. Tas, jelas itu. Misalnya huruf ta'ath, sifat rokhawah jelas. Tapi untuk huruf dot ini sebagian bingung. Ini gimana huruf dot ini bisa punya sifat rokhawah? Kalau as bisa, tapi kalau ad-nya enggak bisa. Apakah seperti ini? Kan enggak ya. Oleh sebab itu ya, sebagian seperti kita pernah sampaikan, ada yang mengucapkan dot atau ada madhab ya, madhab dalam pengucapan dot, ad-dodu az-dhaiyah. Dot yang pengucapannya seperti dho. Jadi mereka mengucapkan waladho dengan tujuan, alasannya kalau antum tanya kenapa antum mengucapkan seperti itu ya, dot kan punya sifat rokhawah. Kalau kita mengucapkan waladho, rokhawahnya di mana? Sehingga mereka mengucapkannya waladho, jadi kayak malah menjadi seperti huruf dho ya. Huruf dho yang temannya to. Nah, lantas bagaimana pengucapan dari huruf dot yang tepat adalah iya ya, jadi memanjangnya. Nah, kalau kita lihat al-mamdud ya, huruf yang mad, huruf mamdud dan mustatil. Al-mustatil jara fi makhraji. Mustatil itu terjadi di makhrajnya. Jadi di makhrajnya. Kemudian si bawah yang mengatakan istatalat li rokhawatiha hatta ittasalat bi makhrajil lam. Sampai masuk ke makhraj lam. Lam kan maksudnya bagian depan sini.
bagian ujung. Jadi kita mengucapkannya dari sini dulu makhrajnya. Walad dari pinggiran sini, walad, baru kemudian ke depan. Walad do, walad, apapun kita al kita al dari sini dulu, al baru ke depan, al. Ya. Semua kalau kita mengucapkan walad, bukan langsung walad do. Kalau walad do, ini sifat istitolahnya hilang. Dan ini juga kesalahan sebagian orang yang mengucapkan, dia langsung dari ujungnya langsung, bukan sininya nggak dikasih, langsung dari sini walad do. Ya, meskipun sudah ditebalkan ya, punya sifat istitolah dan itlaq, tapi masih salah. Ini hanya mirip seperti seakan-akan kita mengucapkan huruf dal yang kita tebalkan. Walad do, langsung. Walad do, kan harusnya dari sini dulu, kiri. Walad, sehingga dia ada nya terjadi. Ke depan. Do, baru keluar dari sini. Do, walad do. Nah, ini maksud dari sifat istitolah. Jadi jangan salah, ada yang sebagian menghilangkan, jadi langsung walad do. Karena yang sebagian berlebihan, salah paham sehingga mengucapkan do seperti do, walad do. Ini juga pemahaman yang kurang tepat. Nah, nanti sendiri Jazari bahkan membuat bab khusus pembahasan ada huruf do dan do ya. Mana beliau katakan mayyiz minadh dha'i wa kulluha taji. Dhadu bistitalatin wa makhrajin mayyiz minadh dha'i wa kulluha taji, dan seterusnya. Nanti akan ada pembahasan khususnya insyaallah. Ini ya gimana? Waktunya Ustaz, afwan. Mau habis ya? 8 menit lagi kayaknya, atau berapa menit lagi? Ya, dan ya. Jadi sifat ini pada pembahasan ini alhamdulillah selesai. Dan sebentar saya tutup sedikit ya. Dan memang pembahasan sifat ini ya dan makharij ini memang pembahasan yang panjang. Jadi kita sudah capek bahas makhraj ini dari itu dan sebagainya, sifat juga kayak gini. Nah, setelahnya ya Ibnu Jazari kayak memberikan kita supaya melandai dulu, tenang dulu. Jadi nanti pembahasan setelahnya nih ma'rifatut tajwid, pembahasan yang mudah. Ya, nanti insya Allah juga pembahasan setelahnya itu jauh lebih mudah daripada pembahasan makhraj dan sifat. Jadi kalau sekarang mungkin ini pusing mungkin ya sedikit bahas ini istitolah lah, ini hamas, ini rohawa, santai, dicerna sedikit demi sedikit sambil nanti melanjutkan pembahasan selanjutnya itu lebih mudah. Pembahasan selanjutnya kan enak ya, ma'rifatut tajwid, kemudian tarqiq dan tafkhim dan tanbihat yang semua sekedar peringatan ini itu mudah-mudah insyaallah mudah-mudah. Jadi antum sudah melewati pembahasan yang sulit, naiknya ini udah selesai, tinggal sudah di ujung, tinggal turunan aja. Turunan ini nanti mudah, ya insyaallah sudah mudah. Ya seperti itu, karena memang waktunya sudah mau habis, ya kita cukupkan. Dan untuk pertanyaan dan sebagainya silakan dikirim via WhatsApp, nanti insyaallah kita jawab di video tersendiri. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz Wawan, silakan. Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaiannya, Masya Allah, penjelasan tentang inhiraf, takrir, dan sifat-sifat. Mudah-mudahan kita sebagai pengajar Al-Quran mendapat faedah yang lebih untuk bisa semakin kuat dalam masalah diroyah, praktek, teori, dan juga bisa lebih kuat dari sisi prakteknya. Baik, untuk pertanyaan kita lanjutkan di grup WhatsApp. Silakan dikirimkan asatidzah yang ingin bertanya, disampaikan di grup WhatsApp karena ini sifatnya terbatas. Nanti kita buat part 2 dan insya Allah videonya kita akan kirim linknya untuk bisa disimak dan dipelajari. Dan juga ada beberapa maklumat yang nanti akan disampaikan yang berkaitan tentang masalah apakah akan mendapatkan sanad daurah ini. Kita sudah konfirmasi kepada Ustadz Hafid, insya Allah akan mendapatkan sanad bagi yang berhak dan syarat-syaratnya akan disampaikan di grup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendapat manfaat. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah yang ikut bergabung pada kali ini. Jazakumullah khairan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.